Salam para sahabat Culture Traveler. Berjumpa lagi dengan Milangkori Cultural Tour. Episode kita kali ini adalah rokok kaum lelembut. Tahu kan lelembut? Yang nggak kelihatan itu. Nah, episode kali ini kita mengambil tempat di Gombong, sebuah kota kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan saat ini yang akan kita kupas bersama adalah soal rokok Klembak Menyan. Sebuah industri yang sudah berkembang di Gombong sejak tahun 1900-an awal dan mencapai kejayaan sekitar tahun 1920 sampai dengan 1970. Salah satu catatan menyebutkan bahwa tahun 50 itu ada lebih dari 60 merek rokok yang beredar di Gombong pada masa itu. Tapi saat ini karena pasar yang semakin berkurang dan kalah bersaing dengan rokok jenis kretek, akhirnya hanya ada 3 merek yang masih diproduksi teratur di Gombong. Ada rokok Bangjo, rokok Togok, dan rokok Sintren. Nah, saat ini kita sudah berada di perusahaan rokok Sintren yang berada di Jalan Puring nomor 25 Gombong, dan kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana rokok itu dibuat, bagaimana bahan-bahannya dan pemasarannya, serta kita juga akan ngobrol dengan para karyawannya yang ternyata sudah berusia lanjut sebagian besar. Mari kita masuk ke dalam. Baik sahabat Milangkori, kita sudah bersama Pak Edi Hendarwanto. Beliau adalah pemilik dari pabrik rokok Sintren ini. Pak Edi, terima kasih sudah menerima kami bersama teman-teman di sini. Jadi tadi ada yang berbisik ke saya tanya mengenai arti dari merek Sintren itu apa. Dan tadi Pak Edi sudah sempat kasih bocoran ke saya sih. Saya coba jelaskan ya Pak, tapi nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Jadi teman-teman, nama Sintren itu bisa dilihat dari lukisan ini. Ini adalah lukisan dari tarian Sintren yang populer di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Sebuah tari yang ada bau-bau magicnya gitu. Jadi ini ada kemenyan yang dibakar, kemudian nanti penarinya trans, dia masuk ke kurungan, bisa ganti baju dan segala macam. Kira-kira begitu Pak Edi, bener nggak? Kita sekarang akan minta izin Pak, teman-teman pengen melihat bagaimana proses rokok ini dibuat, bahan-bahannya apa saja. Bisa ya Pak? Ya, bisa. Nah, mumpung ada Pak Edi sebagai pemilik langsung, kita akan berkeliling ke rokok Sintren. Tetap ikuti kita. Sahabat Milangkori, saat ini saya sudah berada di antara para cigarette ladies. Wah, ini para ibu-ibu pelinting rokok. Tapi saya akan cerita dulu sih, apa sih sebenarnya bahan-bahan dari rokok Klembak Menyan itu. Jadi ada tiga bahan pokok sebenarnya, dan hanya 3 bahan itu sebenarnya. Satu yaitu tembakau. Wah, waduh, aromanya. Tembakau, kemudian kemenyan. Jadi kemenyan itu didatangkan dari Tapanuli, bentuknya bongkahan-bongkahan seperti ini, yang kemudian ditumbuk sampai halus, sampai kemudian menjadi bubuk. Ini bubuk kemenyan, ya, yang dari daerah Toba ini. Teman-teman dari Toba pasti tahu kemenyan Tapanuli, kemenyan terbaik di Indonesia. Kemudian yang bahan kedua adalah klembak. Ini bahan ketiga. Jadi setelah tembakau, kemenyan, dan klembak. Ini dari akar sebenarnya. Pohonnya mirip seperti pohon terong begitu. Kemudian akarnya seperti ini, banyak dibudidayakan di daerah Dieng, Wonosobo. Karena ini tanaman dataran tinggi. Nah, akar ini kemudian dicacah-cacah sampai kemudian menjadi butiran-butiran kecil semacam ini. Ya. Nah, tembakau, kemenyan, dan klembak ini kemudian dilinting oleh ibu-ibu ini dengan kecepatan yang luar biasa. Menjadi kemudian sebatang rokok Klembak Menyan, mereknya Sintren. Baik, kita sekarang mau ngobrol dengan Bu. Asmanipun sinten Bu? Dengan Bu Tumbar. Namanya Bu Tumbar. Nah, Bu Tumbar ini salah satu pelinting di sini. Jadi bagaimana sih Bu cara membuat rokok? Ada alat yang bisa saya pinjam. Nah, ini ada. Jadi teman-teman, kita pakai alat ini, namanya lintingan. Karena untuk melinting namanya lintingan, seperti bendera Simapur. Itu. Seperti bendera Simapur. Kemudian tembakau dulu.
kelembak. Berapa Bu kelembaknya? Segini? Oh, megangnya ternyata salah. Ini maaf ya, karena jari saya jempol semua jadi susah. Terus kemenyan. Ya, kita berikan kemenyan secukupnya. Kemudian diluntung dulu. Kemudian ini masuk. Ini masuk bawahnya. Gagal saudara-saudara, ternyata itu bisa keluar sementara saya muter terus. Jadi ternyata nggak gampang Ibu ya. Satu hari berapa batang Bu? 800 batang dalam sehari. Bu siapa Bu asmane Bu? Bu Setiawati. Jadi ini Bu Tumbar, ini Bu Setiawati. Bu kalau masuk kerja jam berapa Bu? Setengah 6 sudah masuk kerja. Jadi setengah 6 pagi sampai jam setengah 2. Jadi agak buat teman-teman Jakarta mungkin agak aneh jam kerjanya. Jam setengah 6 pagi sampai jam setengah 2, dan selama masa itu bisa menghasilkan 800 batang. Jadi berbeda dengan industri modern yang sistem produksinya dengan ban berjalan. Kalau di sini one stop production. Jadi satu orang itu mulai dari meracik bahan sampai kemudian dikemas, siap dimasukkan ke toko, itu satu orang. Dan jangan lupa meskipun sintren ini diproduksi secara sangat tradisional, mereka tetap taat hukum dengan memberikan label cukai di setiap kemasannya, dan ini tabel cukai resmi, cukai hasil tembakau Indonesia, Sintren. Jadi ini diproduksi oleh Departemen Keuangan resmi. Bu Sri Mulyani kalau melihat rokok Sintren ini menyumbang juga untuk keuangan negara loh Bu. Ibu harus rawuh ke sini. Sahabat Milangkori, tadi sudah kita lihat bersama bagaimana proses pembuatan rokok Sintren. Rokok legendarisnya Gombong yang memang harus diakui saat ini pasarannya semakin menurun, kalah dengan rokok kretek. Kebanyakan konsumennya ada di sekitar Kebumen dan sekitarnya, dan orang-orang lanjut usia 60 tahun ke atas. Tapi ternyata rokok ini juga ada pasar tersendiri. Setiap bulan Sura, itu bulan spesial dalam budaya Jawa, penjualan rokok ini cenderung naik. Mengapa? Karena pada bulan itu orang-orang Jawa suka membuat upacara adat, kemudian sesaji-sesaji tertentu, dan dalam sesaji itu selalu disertakan rokok kelembak menyan, yang sebagian orang menggunakan Sintren. Karena itulah Sintren selalu naik penjualannya pada setiap bulan Sura. Orang secara bergurau mengatakan bahwa rokok Sintren adalah rokok kesukaan untuk makhluk halus atau untuk roh-roh leluhur dan sebagainya. Jadi 20% konsumen rokok Sintren tidak bisa dilihat dengan mata. Itu gurauannya. Baik, ini menjadi akhir dari perjalanan kita di rokok Sintren. Kita akan mencari Pak Edi untuk berpamitan. Mari. Sahabat Milangkori, ini adalah akhir dari perjalanan kita mengelilingi pabrik rokok Sintren ini. Bagi yang penasaran ingin mendapatkan rokok ini dan belum sempat datang ke Gombong, bisa follow Instagramnya Rokok Sintren. Ada ya Pak Edi ya? Follow Instagramnya Rokok Sintren, Anda bisa bertanya-tanya banyak hal di sana. Adminnya adalah putra Pak Edi sendiri, jadi bisa banyak bertanya. Instagramnya Rokok Sintren. Baik, Pak Edi, terima kasih sekali untuk semua penyambutan yang ramah dan perjalanan yang sangat menarik ini. Teman-teman juga pasti akan sangat tertarik dengan ini. Terima kasih sekali dan sukses untuk Sintren. Ya, sampai jumpa lagi Pak Edi. Terima kasih.